Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, anak-anak solihah kelas 4B, kita lanjutkan lagi pembahasan kita sirah mengenai Muhammad sebelum diutus sebagai rasul. Jadi nanti kita harus mengetahui terlebih dulu silsilah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya teman-teman semuanya, hari ini sudah sholat subuh tadi pagi, sudah murojaah. Oke, jangan lupa ya untuk sholat 5 waktu, murojaah ya. Oke, kita lanjutkan dengan Muhammad diutus sebagai kita akan membahas bahwa Muhammad sebelum diutus sebagai rasul. Tapi kita harus mengetahui ya bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal sebagai tahun gajah. Ada yang tahu enggak kenapa disebut dengan tahun gajah? Jadi disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu Abraha al-Habsyi, panglima perang dari Habsyah, berusaha meruntuhkan Ka'bah. Lalu mereka dibinasakan oleh Allah sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf meninggal sebelum Nabi lahir, sehingga Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Berikut ini adalah silsilah Nabi Muhammad SAW ya. Dari ayahnya sampai kakeknya, dari ibunya juga sampai kakeknya ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Kecil Nabi Muhammad. Jadi pada masa kecil Nabi Muhammad ya, di mana di antara adat kebiasaan pemuka-pemuka Quraisy adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita Badui yang bekerja sebagai ibu susu. Harapan mereka, sang bayi dapat tumbuh dengan menghirup udara segar dan sehat di daerah pedesaan pada tahun-tahun pertama. Sehingga tubuh sang bayi tumbuh kuat. Karena itulah Abdul Muthalib mencarikan wanita-wanita sebagai ibu susu Muhammad. Suatu ketika datang bernama wanita dari Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan. Di antara mereka adalah ada yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Semua wanita itu sudah mendapatkan bayi susuan, kecuali Halimah. Ia tidak menemukan anak selain Nabi Muhammad. Pada awalnya Halimah enggan mengambil bayi ini, karena sang bayi sudah tidak berayah lagi, yatim. Namun Halimah merasa berat pula tanpa membawa anak susuan. Akhirnya ia putuskan untuk membawa Nabi Muhammad karena tiada yang lain lagi. Ternyata Halimah banyak memperoleh keberkahan dengan sebab mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad berusia 5 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Jadi dada beliau dibelah dan dipegang oleh Jibril, direbahkan dan dibelah dadanya. Hati beliau dikeluarkan dan dibuang dari hatinya itu segumpal darah. Jibril berkata, "Ini bagian setan yang ada dalam dirimu." Lantas Jibril mencuci hati Muhammad dalam sebuah bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah dibasuh, hati itu dikembalikan ke tempatnya semula. Berkata Anas, sahabat yang meriwayatkan hadis, pembelahan dada Rasulullah ini
Sungguh aku pernah melihat bekas jahitan di dada beliau. Sungguh aku pernah melihat bekas jahitan di dada beliau. Tak kalah Halimah mengetahui kejadian ini, ia pun mengkhawatirkan Muhammad dan mengembalikan beliau kepada ibunya. Selanjutnya, wafatnya sang ibu dan pengasuhan kakeknya. Rasulullah tinggal bersama ibunya hingga beliau berusia 6 tahun. Pada suatu ketika, sang ibu membawa Muhammad ke Yathrib dengan tujuan mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar. Ikut serta bersama Aminah dan Muhammad, seorang wanita pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ibunya Aminah meninggal dunia di sebuah desa yang bernama Abawah, yang terletak antara Makkah dan Yathrib. Setelah wafatnya ibunya Aminah, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Untuk hari ini sekian penjelasan dari Bu Gerna. Kalian bisa lagi untuk pekan depan untuk kita review kembali lagi ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.